Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roland Risa Putra Samulilai dengan NIM 22230039 dari program S1 Akuntansi STI KBP Padang. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel dengan judul Faktor-faktor penentu manajemen laba kasus perusahaan Maroko. Baiklah, selanjutnya ada pembahasan teori. Latar belakang pentingnya manajemen laba dalam konteks ekonomi negara berkembang seperti Maroko. Tujuan penelitian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba pada perusahaan publik di Maroko. Baiklah, selanjutnya ada teori yang dibahas. Yang pertama, teori agensi menjelaskan konflik kepentingan antara manajer atau agen dan pemegang saham atau prinsipal, di mana manajer cenderung melakukan manajemen laba untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, teori sinyal atau signali teori digunakan untuk memahami bagaimana manajemen laba dapat digunakan sebagai sinyal kepada investor tentang kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya ada kasus yang dibahas, di mana konteks khusus perusahaan publik di Maroko setelah reformasi regulasi keuangan dan adopsi IFRS, pengaruh tekanan pasar modal terhadap praktik manajemen laba. Selanjutnya ada objek penelitian atau sampel penelitian. Yang pertama, populasi perusahaan non-keuangan yang terdaftar di CSE. Yang kedua, sampel perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya tersedia secara lengkap selama periode 2018 sampai 2022. Yang ketiga, teknik sampling atau purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, misalnya tidak memiliki laporan keuangan negatif menggunakan IFRS dan lain-lain. Selanjutnya ada teknik analisis data. Model regresi linear berganda pengukuran manajemen laba menggunakan model Jones termodifikasi, asumsi klasik, normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Pengelolaan data dengan software statistik. Selanjutnya ada hasil penelitian. Faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi manajemen laba. Yang pertama, leverage positif dan signifikan. Semakin tinggi utang, semakin tinggi kecenderungan manajemen laba. Yang kedua, profitabilitas adalah negatif dan signifikan. Perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung tidak melakukan manajemen laba. Yang ketiga, ukuran perusahaan negatif dan tidak signifikan. Yang keempat, struktur kepemilikan institusional negatif dan signifikan. Kontrol yang ketat oleh investor institusional menurunkan praktik manajemen laba. Yang kelima, independensi auditor negatif dan signifikan. Yang keenam, implikasi regulasi dan pengawasan terhadap laporan keuangan di Maroko perlu diperketat, terutama dalam hal transparansi dan peran auditor. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.